Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Rina. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi biologi SMA kelas 11. Langsung aja yuk kita simak videonya. Kalian tahu kan kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu punya jaringan? Saya jelaskan dulu ya. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Kali ini kita akan membahas tentang struktur jaringan hewan. Nah, jaringan hewan ini dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat ada jaringan saraf. Langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama yaitu ada jaringan epitel. Nah, sel-sel dari epitel ini tersusun rapat sehingga tidak terdapat rongga antar selnya ya. Nah, sel-sel tersebut menempel pada sebuah lapisan yang disebut dengan membran basal. Membran basal ini memiliki fungsi yaitu untuk menyokong jaringan epitel yang ada di atasnya. Nah, struktur dari sel-sel epitel yang tersusun rapat tersebut berhubungan dengan fungsi jaringan epitel sendiri yaitu sebagai alat pertahanan dan pelindung. Nah, jaringan epitel sendiri tidak hanya berfungsi sebagai lapisan pelindung saja, tapi sel-sel di dalam jaringan epitel ini juga termodifikasi untuk menjalankan beberapa fungsi lainnya yaitu seperti sekresi, ekskresi, absorpsi, dan sebagai membran semi permeabel. Nah, berdasarkan dengan bentuk selnya, jaringan epitel ini dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama ada epitel pipi. Nah, sel epitel pipi ini bentuknya itu pipi. Sitoplasmanya ini tidak berwarna dengan nukleus terletak di tengah-tengah selnya. Jaringan epitel pipi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis. Nah, yang pertama ada epitel pipi selapis. Nah, kenapa sih disebut sebagai berikut? Nah, karena apabila dilihat dari permukaannya, epitelium ini tampak seperti ubin lantai, tetapi dengan batas-batas yang tidak teratur. Nah, letaknya juga terdapat pada alveoli, lapisan dalam pembuluh darah. Terus ada juga dalam pembuluh limfe dan merupakan dinding pembuluh kapiler. Nah, yang kedua ada epitel pipi berlapis. Nah, epitel pipi berlapis ini dari permukaan sel-selnya terlihat berbentuk poligonal. Epitel pipi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu epitel yang berkeratin dan tidak berkeratin. Nah, epitel yang berkeratin memiliki sifat kering. Contohnya itu ada pada epidermis kulit. Sementara untuk epitel pipi lapis banyak yang tidak berkeratin itu sifatnya lembab. Misalnya itu ada di rongga mulut, vagina, saluran anus, dan esofagus. Sesuai dengan jumlah lapisannya yang banyak, jaringan ini berperan sebagai alat lingkungan, misalnya dari gesekan. Lalu yang kedua ada sel kubus. Nah, selnya ini berbentuk seperti kubus. Sel-sel epitel kubus tersusun rapat dan rapi membentuk struktur yang menyerupai sarang tawon. Jika sel-sel epitel kubus ini menyelubungi suatu saluran, bentuk sel terlihat seperti trapesium untuk menjaga kerapatan serta menyesuaikan dengan penampang saluran. Nah, sementara itu, jika berada di sekitar kelenjar, sel tersebut bentuknya menyerupai piramid. Nah, sehingga sering banget nih disebut sebagai sel piramid. Sel kubus juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada sel kubus berselapis. Nah, epitel kubus sederhana terdapat pada kelenjar. Nah, pada kelenjar sekresi maupun pada saluran keluaran. Sesuai dengan strukturnya, jaringan epitel selapis kubus ini berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Lalu yang kedua ada epitel kubus berlapis. Nah, struktur jaringan ini sesuai untuk pelindung
dan fungsi ekskresi. Jaringan ini terdapat pada mulut, kerongkongan, dan kelenjar keringat pada kulit. Yang ketiga ada sel epitel silindris. Nah, epitel ini batangnya memanjang seperti pada batang pada umumnya. Nah, sitoplasmanya memiliki vesikel yang berwarna gelap dan berisi bahan sekresi berupa lendir. Permukaan sel epitel batang juga pada umumnya memiliki silia atau mikrofili. Lendir dan silia berfungsi sebagai untuk membersihkan, menggerakkan, dan memindahkan suatu benda dalam rongga atau saluran. Epitel silindris juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sel epitel silindris selapis. Nah, epitel selapis batang terdapat di lambung dan usus halus. Nah, fungsinya itu untuk sekresi dan absorpsi. Nah, sel-sel tersebut memiliki mikrofili di bagian atas saluran pernapasan, dan saluran uterusnya itu sel epitelnya memiliki silia yang menyekresikan lendir untuk membantu mengeluarkan benda asing di saluran pernapasan. Nah, lalu ada juga sel epitel silindris berlapis. Nah, yang ini tuh relatif jarang banget ditemukannya. Epitel batang lapis banyak terdapat di laring, faring, uretra, saluran kelenjar ludah, dan kelenjar susu. Seperti pada batang epitel selapis ini, jenis epitel ini juga berfungsi untuk sekresi dan penggerakan dengan silia yang dimiliki selnya. Nah, selanjutnya ada jaringan ikat. Sesuai dengan namanya, jaringan ikat ini berfungsi sebagai pengikat, penyokong, serta penghubung satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Jaringan ikat tidak terdapat pada permukaan luar tubuh. Jaringan ikat juga mengandung banyak pembuluh darah, kecuali pada tulang rawan. Nah, jaringan ikat ini berbeda dengan sel epitel. Populasi sel-sel jaringan ikat lebih jarang dan menyebar dalam matriks. Pada umumnya sendiri itu, matriks terdiri atas jaringan-jaringan serabut yang melekat dalam bahan dasar berupa cairan. Nah, bisa juga berupa gel atau solid. Matriks pada jaringan ikat memiliki jalinan yang bergantung pada serabut yang dimilikinya. Nah, berikut ini beberapa serabut yang menyusun jaringan ikat, yaitu serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikuler. Nah, serabut kolagen sendiri memiliki daya renggang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Serabut kolagen terbuat dari protein kolagen. Nah, serabut elastin memiliki elastisitas yang tinggi. Namun, serabut elastin daya elastisitasnya akan semakin berkurang seiring dengan penambahan usia. Nah, kalau serabut retikuler ini mirip dengan serabut kolagen. Hanya ukuran serabutnya lebih pendek dibandingkan dengan serabut kolagen. Nah, jaringan ikat sendiri ini dibagi menjadi 6 kelompok utama, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan lemak, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, dan jaringan ikat darah. Nah, yang pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini terdiri atas matriks atau substansi dasar yang mengandung macam-macam sel dan serabut. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan ikat yang paling banyak tersebar dalam tubuh hewan vertebrata. Jaringan ini mengikat jaringan epitel dengan jaringan di bawahnya, menjaga organ-organ agar tetap pada tempatnya. Nah, lalu ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini dibedakan antara jaringan ikat kolagen dan jaringan ikat elastis. Jaringan ikat juga dibedakan berdasarkan susunannya. Serat-serat yang menyusunnya dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan ikat padat beraturan dan jaringan ikat padat tidak beraturan. Lalu ada jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini tersusun atas sel-sel lemak. Setiap sel lemak berisi tetes lemak atau fat droplet. Nah, jaringan lemak
banyak juga ditemukan di bagian bawah lapisan kulit. Jaringan ini berfungsi sebagai makanan cadangan dan mencegah kehilangan panas berlebih dari tubuh. Lalu ada jaringan tulang rawan. Nah, tulang rawan sendiri tersusun atas sel-sel tulang rawan yang menghasilkan matriks berupa kondrin. Jaringan tulang rawan memiliki matriks yang elastis, tebal, dengan sel-sel tulang rawan atau kondrosit terletak dalam kantung-kantung atau disebut lakuna di dalam matriks. Nah, kelenturan dan kekuatan dari jaringan rawan diperoleh dari gabungan antara serabut kolagen dan matriksnya yang bercampur dengan kondrin atau sejenis protein berdasarkan susunan serabutnya. Nah, jaringan tulang rawan dapat digolongkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini memiliki ciri serabutnya tersebar dalam anyaman yang halus dan rapat. Nah, tulang rawan hialin berwarna bening seperti kaca. Tulang rawan hialin juga ditemukan di bagian ujung tulang rusuk. Tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini memiliki ciri serabutnya itu tersebar dalam anyaman yang halus dan rapat. Nah, tulang rawan hialin juga berwarna bening seperti kaca. Nah, tulang rawan hialin ini dapat ditemukan pada ujung tulang rusuk dan saluran pernapasan. Lalu ada tulang rawan elastik. Nah, tulang rawan elastik ini memiliki susunan sel matriksnya mirip dengan tulang rawan hialin. Namun, anyaman serabutnya tidak sehalus dan serapat tulang rawan hialin. Nah, tampaknya itu lebih keruh dibandingkan dengan tulang rawan hialin. Contohnya itu pada cuping telinga, larin, dan epiglotis. Lalu ada tulang rawan fibrosa. Nah, matriksnya ini disusun oleh serabut kolagen yang kasar dan tidak beraturan. Contohnya itu di cakram antar tulang belakang dan simfisis pubis atau pertautan tulang kemaluan. Nah, jaringan tulang rawan ini ditemukan di anak-anak pada cuping hidung, cuping telinga, persendian tulang, di antara ruas tulang belakang, antara tulang rusuk, dan tulang dada. Lalu ada jaringan tulang sejati. Nah, berbeda dengan tulang rawan, tulang sejati atau osteon ini bersifat keras. Di samping itu memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan tulang rawan. Nah, tulang ini tuh memiliki fungsi utama sebagai penyusun rangka tubuh. Struktur tulang dibagi menjadi 4 bagian yang utama. Nah, yaitu ada osteoprogenator, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Nah, lalu yang terakhir ada jaringan darah. Nah, jaringan darah ini tersusun atas sel-sel darah merah atau eritrosit, nah, sel-sel darah putih atau disebut leukosit, dan keping-keping darah. Berada di dalam cairan yang disebut plasma. Nah, plasma darah sendiri terdiri atas air yang mengandung berbagai zat terlarut yang dialirkan dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Nah, bahan makanan ini atau ada glukosa, lemak, asam amino. Nah, itu tuh dibawa dari usus ke hati, urea dari hati ke ginjal, dan hormon dari kelenjar buntu ke berbagai organ yang menjadi targetnya. Nah, kita lanjut ya ke jaringan otot. Nah, jaringan otot ini memiliki struktur yang khusus dan fungsi utamanya itu sebagai alat gerak aktif. Nah, baik bagi badan secara keseluruhan maupun bagi setiap bagian tubuh yang satu terhadap yang lainnya. Nah, sel otot juga sering juga disebut dengan selat-selat otot. Nah, selat otot ini menghubungkan filamen atau benang aktin dan miosin. Nah, aktin dan miosin ini merupakan protein kontraktil yang memberi kemampuan untuk memanjang dan memendekkan otot. Nah, susunan sel-sel otot pada jaringan otot
Nah, sel otot juga memiliki macam-macam ya. Nah, penggolongan otot didasarkan atas struktur dan fungsinya, terbagi menjadi 3 macam. Gulat-gulat melintang teratur sepanjang selat terdapat pada otot lurik, tetapi juga tidak terdapat pada otot polos. Nah, sedangkan otot jantung termasuk otot khusus karena memiliki struktur seperti otot lurik namun bekerja berdasarkan kerja otot polos. Jadi secara umum otot di dalam tubuh hewan maupun manusia dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada otot lurik atau otot rangka, otot polos atau otot visceral, dan otot jantung. Otot lurik atau otot rangka membentuk daging pada hewan dalam keadaan segar berwarna merah muda. Warna merah ini disebabkan oleh pigmen di dalam serat-serat otot, dan sebagian lagi disebabkan dengan adanya jaringan oleh pembuluh-pembuluh darah. Nah, otot lurik sendiri tersusun atas sel-sel yang berbentuk silindris dan sangat panjang, tetapi tidak mengalami percabangan. Nah, panjang selnya ini bervariasi, yaitu antara 3-4 cm. Nah, otot lurik mengandung inti sel yang banyak dan letaknya tersebar di bagian tepi sel. Miofibril otot lurik ini susunannya itu sejajar dengan serabut ototnya, sehingga membentuk daerah terang yang disebut isotrop dan daerah gelap yang disebut anisotrop. Nah, bedanya ini daerah terang dengan daerah gelap pada otot lurik itu menyebabkan otot ini tampak bergaris-garis melintang. Cara bergeraknya yaitu otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunter. Lalu ada otot polos. Nah, jenis otot ini disebut juga sebagai otot tidak lurik. Sel-sel otot polos yang berbentuk seperti gelendong dengan panjang yang bervariasi, yaitu antara 20 hingga 500 milimikron, tergantung pada organ mana otot polos ini adanya ya. Nah, inti selnya hanya ada satu, yaitu terletak di bagian tengah sel. Nah, kontraksinya ini tidak dipengaruhi oleh kesadaran atau kemauan. Nah, kontraksi otot polos ini dipengaruhi oleh saraf-saraf yang berasal dari sistem saraf otonom. Nah, otot ini bergerak tanpa henti, tanpa menimbulkan kelelahan meskipun harus bergerak dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada otot jantung. Nah, otot jantung ini merupakan jenis otot dari penggabungan otot lurik dengan otot polos. Nah, disebut demikian itu kenapa? Nah, karena otot jantung itu keadaan susunannya itu memperlihatkan susunan otot lurik, tetapi dengan cara kerjanya seperti otot polos, yaitu berkontraksi secara ritmis dan otomatis. Nah, otot jantung ini hanya terdapat di jantung ya, yaitu pada miokardium atau lapisan otot jantung. Nah, pada dinding pembuluh darah besar yang langsung berhubungan dengan jantung. Terakhir ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini membentuk sistem saraf. Nah, sistem sarafnya ini berfungsi untuk menjamin kepekaan hewan terhadap pengaruh lingkungannya. Dengan demikian, jaringan saraf mampu menanggapi pengaruh dari yang terjadi di lingkungannya. Nah, selain itu, sistem saraf ini juga mampu mengendalikan gerakan otot, sekresi kelenjar, dan berperan besar pada tingkah laku naluri. Jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Nah, di struktur sel saraf atau neuron ini juga memiliki badan sel, dendrit, dan neuron atau juga sering disebut dengan akson. Nah, itulah tadi ya bagian dari struktur jaringan hewan. Nah, gimana nih? Semoga udah pada paham ya tentang struktur jaringan hewan tadi. Nah, terima kasih juga sudah nonton video saya kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Assalamualaikum.